warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9 semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dari kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru semuanya. Oke anak-anak, kita masuk di bab kedua untuk pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Dari materi 1 kemarin, yaitu sistem reproduksi manusia, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Berkembang biak merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan jenisnya atau kelangsungan hidupnya. Pada tumbuhan dan hewan, berkembang biak dapat dilakukan dengan generatif atau secara kawin dan dengan vegetatif atau secara tidak kawin. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual? Untuk perkembangbiakan seksual tentunya kalian sudah memahaminya di pembelajaran bab 1. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita simak slide berikut. Reproduksi pada tumbuhan seperti yang saya jelaskan tadi, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan vegetatif atau dengan tak kawin, di mana reproduksi tumbuhan secara vegetatif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami atau yang dilakukan dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan vegetatif buatan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Ini ada beberapa contoh dari reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi kalian bisa lihat dari gambar ini. Reproduksi vegetatif alami. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah spora. Gambar di samping ini adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana tumbuhan paku ini proses perkembangbiakannya secara vegetatif yang tak kawin itu dengan bantuan spora. Karena tumbuhan paku itu mengalami proses pergiliran keturunan. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan paku. Jadi Bryophyta dan Pteridophyta. Spora pada tumbuhan paku terdapat pada daun yang fertil ini. Jadi yang hitam-hitam di belakang daun tumbuhan paku yang kalian lihat hitam-hitam itu adalah sporanya. Biasanya terdapat di sisi belakang dari daun di bagian tepi. Reproduksi vegetatif alami yang kedua adalah fragmentasi. Atau fragmentasi itu adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya. Jadi kayak kepotong gitu, itu fragmentasi. Contohnya ini pada ganggang hijau. Jadi ini bagian induk dari ganggang hijau, kemudian dia akan membentuk seperti ada lubang begitu. Kemudian dia akan membawa sebagian dari isi selnya menuju ke tempat baru. Nanti setelah terbentuk satu sel baru, dia akan terputus di sini. Itu proses fragmentasi. Jadi ini dia akan menuju ke bawah begini ke sel baru, kemudian nanti dia akan terpotong di sini sehingga terbentuklah satu sel anakan atau keturunannya. Yang berikutnya adalah reproduksi vegetatif alami dengan membentuk tunas. Contohnya ini pada bambu, jadi ini rebung. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau telah tua. Tunas ini dapat muncul dari batang, dari akar, ataupun daun. Contoh untuk tunas pada akar itu ada pada cemara,
sukun. Kalau tunas pada batang itu contohnya pada pisang, tebu, dan ini bambu. Kalau tunas pada daun itu contohnya pada tanaman cocor bebek. Yang berikutnya vegetatif alami yang lain adalah umbi lapis. Kalian bisa perhatikan bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu vegetatif alaminya adalah dengan umbi lapis, di mana batang tumbuhan ini umbi lapis adalah batang tumbuhan yang ada di bawah tanah yang membentuk seperti lekukan-lekukan ini dan biasanya menggelembung, berair, serta memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanannya. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Jadi banyak contohnya di rumah kalian ya. Kalau misalnya kalian ingin membiakkan tanaman dengan vegetatif alami secara umbi lapis. Sekarang umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah, di mana umbi batang ini sebenarnya adalah cadangan makanan dari tanaman tersebut. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak mata tunas itu akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada singkong atau ubi kayu. Yang berikutnya adalah rizoma. Rizoma atau rizom adalah batang yang tebal dan tumbuhnya itu di bawah tanah. Jadi batang ini tumbuh di bawah tanah. Secara umum kalau kalian melihat adalah batang itu tumbuhnya di atas permukaan tanah. Tapi untuk rizoma ini adalah batang yang tumbuhnya di bawah tanah. Cirinya biasanya terdapat tunas. Jadi seperti ini adalah tunas. Kemudian ada sisik-sisik daun dan ada ruas-ruas. Batangnya ini terlihat nih, ruas-ruasnya. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan menjadi tumbuhan baru. Jadi kalau misalnya kalian ingin membiakkan rizoma, contohnya pada jahe, lengkuas, itu tinggal memotongnya saja. Kemudian masing-masing potongan ini kalian tanam atau tancap di tanah, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi kebanyakan yang melakukan reproduksi vegetatif alami dengan rizoma adalah Zingiberaceae atau golongan rempah-rempah itu. Lengkuas, jahe, kunyit, dan teman-temannya. Yang berikutnya adalah stolon atau gerage. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah atau bisa juga di bawah tanah. Panjang stolon biasanya bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada rumput begagan, kemudian strawberry, kemudian rumput teki. Nah, itu dia akan menjalar di atas tanah. Kalau kita potong, ketika dia bagian batang itu sudah muncul tanahnya, maka dia bisa menjadi individu baru. Gitu. Berikutnya, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan dari tanaman. Jadi stek itu bisa dibagi menjadi beberapa cara. Bisa stek batang, bisa juga stek daun. Untuk stek batang itu contohnya pada ini tanaman bunga sepatu atau hibiscus rosa sinensis. Kemudian bisa juga alamanda, bisa juga tanaman mawar, melati, itu bisa dilakukan stek batang. Tinggal kita potong batangnya, kemudian kita tancapkan di tanah. Setelah dia muncul akar, maka dia bisa menjadi individu baru. Untuk stek daun, contohnya itu pada lidah mertua. Tanaman lidah mertua itu kita potong bagian daunnya, kemudian kita tancapkan di tanah, maka dia bisa tumbuh menjadi individu baru. Yang berikutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian dari kulit batang sampai kambiumnya,
Kemudian di bagian yang sudah kita kelupas ini, kita tutup dengan tanah atau sabut kelapa. Kemudian kita tutup dengan plastik dan kita biarkan diikat ya, atas bawahnya diikat seperti ini. Dan kita biarkan sampai di bagian tersebut itu muncul akar. Setelah terlihat muncul akar banyak, baru kita potong di bagian bawahnya. Keuntungan dari tanaman hasil cangkok adalah yang pertama, mudah berbuah atau cepat berbuah karena dia tidak perlu menunggu lama dari pertumbuhan biji. Kemudian gen dari tanaman itu sama persis dengan induknya. Jadi kalau misalnya kita ambil tadi tanaman mangga manis, maka kemungkinan hasil dari tanaman cangkok kan kita juga memiliki genotip yang sama dengan induknya. Namun kekurangannya adalah tanaman induk, tanaman utama yang sering kita cangkok, maka dia akan mengalami kemunduran fungsi. Biasanya hasil dari buahnya misalnya itu berkurang. Kemudian rasa itu juga mengalami penurunan karena sering dicangkok. Yang berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Proses reproduksi vegetatif mengenten atau menyambung ini merupakan reproduksi vegetatif secara buatan, sama seperti cangkok tadi. Di mana proses ini bisa kita lakukan untuk dua individu atau dua tumbuhan yang berbeda jenis. Misalnya, kita ambil bagian bawah itu tanaman dengan akar yang kuat, tapi buahnya berasa masam misalnya, asam. Dan kita sambung dengan tanaman yang bagian atas ini, itu adalah tanaman dengan rasa yang manis. Misalnya yang di bawah ini mangga yang asam, kemudian yang di atasnya ini apel gitu yang manis. Nanti hasilnya setelah dia berbuah, berbunga dan berbuah, maka hasilnya adalah mangga apel. Nanti saya berikan contohnya. Saya sudah punya ini bentuk tanaman hasil dari proses mengenten. Kemudian bisa juga untuk tanaman berbunga, biasanya yang sering disambung itu adalah tanaman bunga bougainville, bunga kertas. Jadi dalam satu tanaman itu bisa didapatkan banyak sekali cabang dengan warna bunga yang berbeda. Nah, itu dia akan meningkatkan nilai jual. Kemudian hasilnya juga terlihat lebih cantik. Reproduksi vegetatif buatan yang berikutnya adalah okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi pada tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang akarnya kuat. Jadi kalau tadi mengenten itu dipangkas atau dipotong dari satu batang begini, tapi kalau okulasi itu dia hanya ditempel saja. Jadi ambil bagian mata tunas, tumbuhan batang yang ada mata tunasnya kita tempelkan di sini. Biasanya yang menjadi batang pokok itu adalah tanaman dengan akar yang kuat. Ya, jadi kalian harus tahu perbedaan antara okulasi dengan mengenten. Berikutnya, vegetatif buatan yang selanjutnya adalah merunduk. Kalian perhatikan ini. Jadi ini tanaman utama, batang tanaman utama, kemudian batang ini lunak, jadi bisa kita lekuk ke bawah, kemudian kita kasih tanah, dan di bagian batang yang terkena tanah ini akan muncul akar. Setelah dia muncul akar, di sini kita potong. Kita bisa potong di sini, maka yang bagian yang sudah terpotong dan memiliki akar ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Itu adalah proses dari merunduk. Cirinya untuk tanaman yang bisa kita gunakan reproduksinya dengan merunduk adalah tanaman ini memiliki batang yang tidak terlalu keras, tidak kaku. Kemudian batangnya itu relatif panjang, kecil. Contohnya bisa pada Alamanda catarrhica atau pada melati, itu bisa kita lakukan reproduksi vegetatif dengan cara merunduk. Sekarang kita masuk ke reproduksi secara generatif.
Reproduksi vegetatif tadi adalah reproduksi yang tak kawin, berarti dia tidak didahului dengan proses fertilisasi. Tidak ada penyerbukan, tidak ada fertilisasi. Sedangkan pada reproduksi generatif pada tumbuhan, reproduksi generatif ini didahului dengan terjadinya proses pertemuan antara putik dengan sperma. Reproduksi generatif pada tumbuhan biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi atau spermatofita, tumbuhan biji, dan tumbuhan paku serta tumbuhan lumut. Ini adalah morfologi atau struktur dari tanaman berbunga lengkap. Sekarang perhatikan dulu bagian-bagian dari bunga ini. Bagian bawah ini adalah tangkai bunga. Kemudian ini adalah reseptakulum atau dasar bunga. Kemudian ini adalah kelopak bunga. Setelah itu ini adalah bakal biji dan ini bakal buah. Yang di atasnya ini tangkai putik, ini kepala putik. Kemudian ini adalah tangkai sari dan ini kepala sari. Jadi ini semuanya benang sari. Ini adalah mahkota bunga. Benang sari dan putik itu adalah alat reproduksi pada tanaman berbunga. Reproduksi generatif pada tumbuhan, khususnya pada spermatofita atau tumbuhan biji, itu dilalui dengan dua tahapan reproduksi penting. Yang pertama adalah penyerbukan dan yang kedua adalah pembuahan. Apa perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan adalah masuknya atau jatuhnya kepala sari, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Dan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini akan dibagi menjadi beberapa macam. Nanti ada di slide berikutnya. Serbuk sari untuk sampai di kepala putik, maka ada hal-hal yang harus dilalui. Terutama perantara dari pembawa serbuk sari itu sampai di kepala putik yang sesuai. Apa saja perantara yang membawa serbuk sari? Ada banyak. Jadi bisa dibantu oleh angin, bisa dibantu oleh serangga, bisa dibantu oleh hewan melata, bisa juga dibantu oleh manusia. Ini adalah tabel jenis penyerbukan dan asal serbuk sarinya pada proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan secara autogami atau disebut juga penyerbukan sendiri. Asal serbuk sarinya dari satu bunga yang sama. Jadi dari satu bunga, jadi di sini ada benang sari dan ada putik. Nah, itu dia akan melakukan penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Yang kedua, geitonogami, itu adalah penyerbukan tetangga berasal dari bunga lain masih dalam satu pohon yang sama. Jadi dalam satu pohon yang sama ada dua bunga dari cabang yang berbeda, itu terjadi proses geitonogami atau penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, di mana proses penyerbukan ini dari bunga yang sejenis, jadi satu spesies tapi berbeda pohon. Misalnya, kalian ada proses penyerbukan dari tanaman mawar satu di bunga lain dengan mawar yang lainnya, tapi masih dalam satu spesies mawar merah gitu. Tapi berbeda pohon, itu alogami. Kalau bastar itu penyerbukan berbeda bunga, berbeda varietas, berbeda pohon, berbeda varietas. Itu disebut dengan proses penyerbukan secara bastar. Ini penjelasan satu persatu. Reproduksi pada tumbuhan secara generatif dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Atau disebut dengan anemogami. Jadi proses penyerbukannya ini dibantu oleh angin dengan ciri tanamannya biasanya adalah bunganya ini tidak menarik serangga. Jadi warnanya itu pucat, putih gitu. Kemudian tangkai sarinya itu panjang atau benang sarinya itu tangkainya panjang dan jumlahnya banyak.
putiknya melekat di tengah, bunganya tidak memiliki aroma yang menyengat sehingga tidak menyebabkan serangga itu mendekat ke arah bunga tersebut. Struktur bunganya juga sederhana. Proses penyerbukan dengan bantuan angin biasanya terjadi pada golongan rumput-rumputan, padi, jagung, tebu, dan semua jenis rumput itu penyerbukannya secara anemogami. Yang kedua, dengan bantuan air atau disebut dengan hidrogami. Hidrogami artinya adalah serbuk sari ini sampai di kepala putik dengan dibantu oleh air. Hidrogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang habitatnya di air. Contohnya hidrilla, eceng gondok, kemudian teratai. Karena dia memang habitatnya di air, maka proses penyerbukannya itu dibantu oleh air atau hidrogami. Yang ketiga, entomogami. Entomogami itu penyerbukannya dibantu oleh ento. Entologi itu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Entomogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Entomogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan nektar atau madu dengan mahkota bunga yang biasanya menarik untuk didatangi oleh serangga. Contohnya, hewan yang melakukan entomogami kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Biasanya hewan ini akan menempel pada serbuk sari dari tanaman A misalnya, dan dia akan terbang menuju ke tanaman yang lain untuk melekatkan serbuk sari tersebut. Sehingga terjadilah proses penyerbukan. Ciri tanaman yang proses penyerbukannya dengan dibantu serangga adalah mahkota bunganya itu berwarna cerah atau menarik, kemudian memiliki kelenjar nektar atau kelenjar madu, benang sarinya ada di dalam bunga, dan kepala sarinya bersatu di bagian dasar atau di belakangnya. Serbuk sarinya sedikit dan bentuknya itu seperti tepung atau lengket gitu. Putiknya melekat di bunganya dan ukurannya kecil. Bunganya memiliki aroma yang menyengat atau harum, makanya serangga banyak yang ingin mendekat. Yang berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung atau disebut dengan ornitogami. Bunga yang dipolinasi atau diserbuki oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna cerah, merah, orange, dan burung biasanya sangat peka atau suka dengan warna ini. Selain itu, ukuran bunga yang diserbukinya, struktur bunga yang diserbuki oleh burung biasanya adalah khusus atau spesifik. Contohnya adalah bunga ini memiliki tabung nektar yang kecil dan sempit. Ini contohnya burung kolibri dengan paruh yang kecil dan panjang yang dia akan memasukkan paruhnya dan lidahnya menjulur untuk mengambil nektarnya. Chiropterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Berarti proses penyerbukannya terjadi pada malam hari, karena kelelawar itu adalah binatang nokturnal yang dia akan bergerilya, akan bekerja atau akan terbang mencari makan di malam hari. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari dan ukurannya besar, berwarna cerah, letaknya tidak terlalu tersembunyi. Contohnya pada kaktus. Yang berikutnya adalah malakogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput atau dibantu oleh binatang melata, hewan melata. Contoh salah satunya adalah siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Contohnya pada tumbuhan rhodea. Itu dibantu penyerbukannya dengan siput. Yang terakhir adalah antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Proses
penyerbukan antropogami itu memang sengaja dilakukan oleh manusia, biasanya karena tanaman ini itu sulit terjadi proses penyerbukan, bisa terjadi karena perbedaan serbuk sari dan putik, perbedaan tanaman, serta hal lain yang menyebabkan dilakukan antropogami adalah untuk membentuk varietas baru. Misalnya pada anggrek itu membentuk varietas baru, maka dibantu proses penyerbukannya oleh manusia. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuahan pada Gymnospermae. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari klasifikasi makhluk hidup di mana Gymnospermae itu adalah dunia tumbuhan, spermatofita pada tumbuhan berbiji terbuka. Contoh Gymnospermae adalah pinus, tumbuhan pinus, di mana tumbuhan pinus itu perkembangbiakannya dengan membentuk strobilus. Ini adalah strobilus dan tumbuhan jantan betina itu sendiri. Jadi ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pembuahan pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Organ reproduksi pada Angiospermae, seperti tadi gambar pertama yang saya berikan yaitu gambar bunga lengkap, itu terdiri dari kelopak atau kaliks, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum. Kelopak bunga adalah aksesoris, kelopak bunga mahkota itu termasuk ke dalam aksesoris, benang sari dan putik itu termasuk ke dalam alat kelamin bunga. Proses pembuahan pada tanaman Angiospermae itu disebut dengan pembuahan ganda. Mengapa? Karena pada Angiospermae terjadi dua kali fertilisasi. Yang pertama adalah, yang akan saya jelaskan yang pertama adalah, ini adalah bakal biji, ini bakal buah, kemudian ini adalah tangkai putik, ini tangkai putik, dan yang masuk ke sini, jadi ini adalah benang sari, atau kepala sarinya, atau di sini disebut dengan polen. Benang sari ini nanti akan menjadi 3 bagian. Ada inti sel generatif, atau inti sel generatif itu bisa juga disebut sebagai sperma 1 dan sperma 2. Sperma 2, kemudian satunya adalah inti vegetatif. Inti vegetatif itu fungsinya atau dia memiliki tugas sebagai sebagai pemberi jalan atau petunjuk arah gitu untuk menuju ke lokasi tempat terjadinya penyerbukan itu, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian untuk bagian bakal biji itu harus dipahami bahwa di bagian bawah ini terdapat sel telur atau ovum, di mana ovum ini dijaga oleh 2 sel sinergit. Ini penjaganya disebut dengan sel sinergit. Kemudian yang di tengah ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Ini inti kandung lembaga sekunder yang jumlahnya adalah 2. Setelah itu di bagian ujung itu ada 3 sel antipoda. Nah sekarang proses fertilisasinya, sperma 1 akan bertemu dengan ovum membentuk zigot.
sperma 2 akan bertemu dengan inti sel kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Jadi, karena terjadi 2 kali pembuahan, makanya disebut sebagai pembuahan ganda. Hasil pembuahan yang pertama dari sperma 1 dan ovum itu membentuk zigot, yang ini nanti akan berkembang menjadi bakal buah. Dan sperma 2 bertemu dengan inti sel kandung lembaga sekunder akan membentuk endosperma, yang fungsinya adalah memberi nutrisi atau memberi makan pada zigot. Oke, jadi untuk materi ini akan saya bagi menjadi 2 video. Ini yang video pertama tentang reproduksi pada tumbuhan, dan kita akan melanjutkan untuk video yang berikutnya pada reproduksi hewan. Terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan video yang part 1 dari reproduksi tumbuhan dan hewan ini. Kita ketemu lagi di video reproduksi hewan, dan terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.